Bapak Ibu begini nih, kita seringkali merasa bingung dengan tingkah laku anak remaja kita, ya kan? Ternyata, otak remaja itu baru benar-benar matang dan berkembang sepenuhnya, sekitar umur 25 tahun. Proses ini memakan waktu yang cukup lama. Iya, betul, 25. Angka yang mungkin terdengar jauh, tapi itulah kenyataannya. Jadi kalau mereka bikin pilihan yang aneh-aneh, atau keputusan yang kurang tepat, ingat ya, otak mereka itu masih dibangun. Ibaratnya, masih banyak perbaikan dan penyesuaian yang terjadi di dalam sana. Bagian otak depan, atau yang sering disebut prefrontal cortex, yang tugasnya buat mikir, ambil keputusan yang bijak, sama nahan keinginan atau impuls yang tiba-tiba muncul, kayak bosnya otak itu, yang mengatur semua fungsi eksekutif. Itu salah satu bagian yang paling akhir matangnya. Jadi, kesabaran ekstra sangat dibutuhkan. Ini artinya, kemampuan anak remaja buat nahan diri dari godaan atau perilaku berisiko, dan mikir jangka panjang itu masih coba-coba. Mereka sedang belajar dan bereksperimen. Ini bukan berarti anaknya nakal ya, atau tidak bertanggung jawab, tapi memang otaknya begitu. Ada alasan biologis di balik perilaku mereka. Kalau kita tahu ini dan benar-benar memahaminya, rasa kesal bisa diganti jadi sabar dan pengertian. Kita bisa lebih tenang menghadapinya. Bukan berarti semua dibiarin aja tanpa aturan, tapi kita jadi bisa lebih ngertiin kelakuan mereka, dan memberikan dukungan yang tepat. Otak mereka itu lagi direnovasi, sedang dalam proses perbaikan dan peningkatan, jadi siap-siap aja ya. Ini adalah fase yang pasti akan berlalu. Perjalanannya jadi lebih gampang kalau kita tahu petanya, dan tahu apa yang diharapkan. Yuk, kita lihat lebih dalam, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak mereka. Mari kita bedah bersama. Ingat, sabar dan cara pandang yang pas itu senjata utama kita dalam menghadapi masa remaja anak. Bapak Ibu nggak sendirian kok ngadepin ini. Banyak orang tua lain yang merasakan hal yang sama. Yuk, kita mulai perjalanan memahami otak remaja ini bersama-sama. Di dalam kepala remaja kita, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mari kita intip sedikit ke dalam dunia yang kompleks ini. Lagi ada renovasi besar-besaran. Otak mereka itu seperti bangunan yang sedang diperbarui total. Ada proses mielinasi yang bikin internet di otak mereka makin ngebut, seperti memasang kabel fiber optik baru. Jadi sinyal-sinyalnya jalan lebih cepat. Informasi bergerak dengan kecepatan tinggi. Terus ada juga pemangkasan sinapsis. Ini kayak beres-beres koneksi yang nggak kepakai, biar mikirnya makin tajam dan efisien. Hormon kayak estrogen dan testosteron juga lagi naik turun drastis. Seperti roller coaster yang tak terduga, bikin emosinya jadi kuat banget dan susah ditebak. Perasaan mereka bisa berubah dalam sekejap. Perubahan ini semua normal kok, dan penting buat perkembangan otak dewasa mereka. Ini adalah bagian dari proses pendewasaan yang alami. Jadi, kalau anak remaja kelihatan suka ngambek atau pikirannya kemana-mana, itu bukan drama aja, tapi memang otaknya lagi begitu. Ada alasan biologis di balik perilaku mereka. Bayangin aja mereka kayak ulat di dalam kepompong. Perubahannya mungkin kelihatan berantakan, tapi penting banget. Ini adalah metamorfosis yang sedang berlangsung. Ingat ya, ini musimnya otak dibangun. Sabar ya, dan terus dukung mereka selagi bertumbuh. Kekacauan itu bagian dari prosesnya kok. Di baliknya ada perubahan luar biasa yang lagi terjadi. Yuk kita lihat gimana ini semua ngaruh ke kelakuan mereka. Mari kita pahami lebih dalam apa yang memotivasi tindakan mereka. Remaja suka ambil risiko dan emosinya naik turun kayak roller coaster. Itu ada alasannya, bagian otak depannya masih berkembang, sementara bagian yang cari senangnya lagi aktif banget. Mereka pengen banget hal-hal seru, tapi saringan ini aman gak ya? Di otaknya masih lemah. Amigdala, pusat emosi mereka, lagi aktif banget, jadi perasaannya gampang meluap dan reaksinya lebih heboh. Masalah kecil bisa terasa kayak bencana besar buat mereka. Kemampuan mereka buat ngatur emosi juga masih berkembang. Tugas kita? Tetap tenang dengerin dan terima perasaan mereka. Jangan anggap perubahan mood mereka itu karena kita seringnya itu karena otak mereka, bukan karena kita. Bicarain soal akibatnya, nanti pas suasana lagi tenang. Bantu mereka kenali dan kelola emosi. Jadilah pendamping emosi mereka melewati masa-masa sulit ini. Sabar itu kekuatan super kita. Apa anak remajanya suka begadang semalaman, asik dengan dunia maya hingga larut?
Apakah mereka lebih aktif di jam-jam ketika seharusnya mereka beristirahat? Dan kemudian, susah banget dibangunin pagi. Setiap pagi menjadi perjuangan untuk mengeluarkan mereka dari tempat tidur. Jangan khawatir, ini umum terjadi. Jam biologis mereka memang geser. Bangun pagi itu rasanya berat banget buat mereka. Tubuh mereka secara alami belum siap untuk beraktivitas di pagi hari. Itu bukan malas ya, tapi memang biologisnya begitu. Ini adalah fase perkembangan yang normal. Hargai kebutuhan tidur mereka, dan usahakan lebih fleksibel kalau bisa. Coba atur jadwal yang memungkinkan mereka tidur lebih lama di pagi hari jika memungkinkan. Terus, soal pintu kamar yang selalu tertutup, tiba-tiba, privasi jadi penting banget buat mereka. Mereka ingin memiliki ruang sendiri untuk berpikir dan merasa. Ini bukan berarti mereka nolak kita kok, tapi mereka lagi ngebentuk jati diri mereka sendiri. Mereka sedang mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Kehidupan sosial jadi penting banget dan pendat teman-teman jadi lebih berarti dari apapun. Mereka mencari validasi dan penerimaan dari teman sebaya. Otak mereka memang dirancang untuk butuh diterima teman-temannya. Ini adalah bagian dari perkembangan sosial mereka. Dukung kebutuhan mereka akan ruang pribadi, tapi aturan keamanan tetap harus ada. Tetapkan batasan yang jelas dan konsisten. Ketuk pintu dulu sebelum masuk, dan jangan suka kepo, kecuali memang ada yang benar-benar bikin khawatir. Percayalah pada mereka, tetapi tetap waspada. Dengerin curhatan drama sosial mereka tanpa ngejudge. Cobalah untuk memahami perspektif mereka. Bantu mereka cari solusi masalah. Jangan cuma ikut reaktif. Ajarkan mereka cara berpikir kritis dan membuat keputusan yang baik. Seimbangkan kepercayaan dengan batasan. Ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dengan remaja Anda. Ini semua bagian dari proses jadi dewasa. Bersabarlah dan nikmati perjalanan ini bersama mereka. Ngobrol sama remaja itu butuh strategi. Pilih waktu yang pas. Hindari ngobrol serius pas mereka lagi stres atau nggak fokus. Latih jadi pendengar yang baik, taruh HP, tatap mata mereka, dan benar-benar dengerin apa kata mereka. Terima perasaan mereka, walaupun kita nggak setuju. Hindari adu kuasa, ajak kerjasama, jangan cuma main perintah. Bimbing, jangan mengontrol, cari solusi bareng-bareng. Hargai jati diri mereka yang lagi tumbuh, walau gaya atau pendapatnya beda. Tunjukkan kita terbuka dan pengen tahu soal dunia mereka. Akui keunikan mereka, ini bisa membangun kepercayaan. Jaga komunikasi tetap terbuka dengan selalu ada buat mereka dan menghargai. Ingat, kita lagi bangun hubungan, bukan cuma nerapin aturan. Tetap sabar dan fleksibel ya. Itu ngaruh banget loh. Kepercayaan itu dasar hubungan kita sama anak remaja. Tunjukin kita bisa dipercaya dengan jadi orang yang bisa diandelin dan jujur, dan biarkan mereka juga berusaha dapetin kepercayaan kita. Batasan itu penting. Batasan itu buat ngasih rasa aman, bukan buat ngontrol. Bikin aturan yang jelas, konsisten, dan masuk akal, yang fokusnya ke keamanan dan saling menghargai. Ajak anak remaja ikut bikin beberapa batasan, mereka bakal lebih mau nurut. Bikin aturan yang jelas dan konsekuensi yang adil, dibicarain dari awal. Konsekuensi itu tujuannya buat ngajarin, bukan buat ngehukum. Jelasin kenapanya di balik setiap aturan. Kalau mereka udah nunjukin tanggung jawab, kasih kebebasan lebih. Batasan itu kayak pagar pengaman di jalan, buat jaga mereka tetap aman selagi belajar. Seimbangkan bimbingan dengan kemandirian mereka yang lagi tumbuh. Bangun kepercayaan itu butuh usaha, tapi ini sepadan kok. Anak remaja kita detail merasa dihargai di mengerti. Mau otak remaja makin oke. Ajak mereka banyak gerak. Olahraga itu ngurangin stres dan bikin pikiran makin tajam. Dukung kegiatan kreatif mereka, seni, musik, nulis, coding, apa aja yang bikin mereka bisa nunjukin diri. Utamain tidur cukup. Remaja butuh 8-10 jam tidur buat pertumbuhan otak yang sehat. Bantu mereka biasain tidur yang baik. Kurangin main HP sebelum tidur. Kamar yang sejuk dan gelap. Dorong mereka punya teman-teman yang baik dan ngasih pengaruh positif. Biarin mereka coba tantangan baru. Kerja, jadi relawan, belajar hal baru. Lewatin rintangan itu ngebangun mental yang kuat dan rasa percaya diri. Pengalaman-pengalaman ini ngasih mananan buat otak mereka yang lagi berkembang. Yang penting bukan sempurna, tapi bertumbuh. Dukung minat mereka dan hargai usaha mereka. Kebiasaan sehat dari sekarang itu bekal buat hidup mereka nanti.
Kadang, masalah remaja itu lebih dari sekadar bete biasa. Perhatiin tanda bahaya, sedih terus-terusan, menarik diri, perubahan besar soal tidur atau nilai, ngomongin soal nyakitin diri sendiri, atau pakai narkoba. Percaya sama firasat kita, kalau ada yang terasa nggak beres, langsung bertindak. Mulai dengan ngobrol tenang dan ngasih dukungan. Kasih tahu mereka kalau kita peduli dan mau bantu. Cari bantuan profesional, dokter, psikolog, atau guru BP di sekolah. Nggak usah malu minta bantuan, itu malah tanda kita kuat. Makin cepat ditangani, hasilnya bisa jauh lebih baik. Bapak Ibu nggak sendiri, banyak kok yang bisa bantu. Kesehatan mental dan fisik anak remaja itu yang utama. Jangan ragu cari bantuan kalau khawatir. Itu tindakan paling berani yang bisa kita lakukan. Jadi orang tua remaja memang berat, tapi fase ini pasti berlalu kok. Bimbingan dan kesabaran kita sekarang itu ngebentuk hubungan jangka panjang sama mereka. Fokus ke nyambung sama mereka, bukan cuma ngoreksi kesalahan. Ingat, kita lagi besarin calon orang dewasa, bukan cuma sekadar bertahan di masa remaja mereka. Jaga diri sendiri juga ya. Jadi orang tua itu butuh banyak energi. Andalkan orang-orang yang mendukung kita, teman, keluarga, orang tua lain. Cari cara sehat buat ngilangin stres, olahraga, hobi, waktu tenang sendiri. Rayakan keberhasilan kecil dan cari sisi lucunya di tengah kekacauan. Cinta dan kesabaran yang kita kasih sekarang pasti ada hasilnya. Yang Bapak Ibu lakukan ini penting banget dan hasilnya memuaskan. Semangat terus ya Bapak Ibu, pasti bisa. Dan iya, jangan lupa manjain diri sendiri. Misalnya ngopi atau makan es krim. Bapak Ibu, pantas kok dapat itu.